Ibu-ibu Komisi Perempuan Gloria GKMI Kenari Kudus, salam kenal, saya dengan Ibu Yulia. Terima kasih sekali untuk satu kesempatan yang indah pada persekutuan kaum perempuan pada hari ini. Saya diminta untuk boleh berbagi menyampaikan sebuah renungan firman Tuhan yang akan melengkapi, membekali setiap kita. Saat ini sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk boleh kita memahami firman Tuhan dan juga melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang terus memampukan setiap kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Khususnya kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh terus menerima anugerah Tuhan, kami terus boleh menjadi partner kerja Tuhan untuk menjadikan dunia ini semakin boleh mengenal Engkau dan dunia ini boleh semakin tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup yang kami sembah. Tuhan, kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini sekali lagi boleh memberikan motivasi dan kekuatan kepada kami. Sekali lagi boleh menginspirasi kami untuk bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu sekalian, renungan pada hari ini akan saya ambil di dalam kitab Mika pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga yang ke-8. Firman Tuhan hari ini saya beri tema yaitu kesaksian hidup di tengah masyarakat. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Mika 6, ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk ibu-ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandungku karena dosaku sendiri. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu sekalian, kalau saya menyebut salah seorang nama tokoh pahlawan wanita bernama R.A. Kartini, tentu kita semua tidak asing dengan nama ini. Ibu-ibu, kalau kita melihat perjuangan R.A. Kartini, seorang tokoh wanita yang kita sebut dengan pahlawan yang memperjuangkan bagaimana seorang wanita yang dulunya itu tidak boleh melakukan begitu banyak hal di dalam masyarakat. Mereka diharapkan hanya sekolah dengan tingkat pendidikan yang rendah, bahkan itu pun hanya anak-anak dari orang-orang yang berpangkat ataupun anak-anak orang yang mampu yang boleh mengenyam pendidikan. Sebagian besar masyarakat Indonesia di zaman R.A. Kartini, mereka tidak bisa mengenyam dunia pendidikan dan bahkan mereka tidak memiliki peran yang berkontribusi di dalam masyarakat di mana mereka tinggal. Mereka hanya diharapkan mampu mengurus rumah tangga dan sebagainya. Namun sejak R.A. Kartini kemudian memperjuangkan kaum wanita untuk mereka boleh mengenyam pendidikan dan mereka juga boleh melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum pria. Sejak saat itu wanita-wanita di Indonesia jadi lebih banyak berkontribusi dan mereka juga memiliki satu andil ataupun kontribusi yang bisa sama-sama membangun bangsa kita. Tentunya kita tidak asing dengan nama R.A. Kartini, bukan Bapak Ibu? Maaf Ibu-Ibu. Nah, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memikirkan R.A. Kartini, apa yang dia lakukan untuk masyarakat di Indonesia atau bangsa Indonesia? Ada satu pertanyaan yang penting yang akan kita renungkan bersama ketika kita melihat tokoh yang bernama R.A. Kartini ini. Sebuah pertanyaan yang saya ingin mengajak ibu-ibu untuk merenungkannya adalah mengapa R.A. Kartini ini melakukan hal semacam ini. Mengapa R.A. Kartini itu
mau memperjuangkan kaum wanita yang pada waktu itu mereka tidak memiliki banyak kesempatan. Siapa yang mendorong R.A. Kartini atau apa sih yang memotivasi R.A. Kartini untuk melakukan hal tersebut? Dan ada satu pertanyaan lanjutan, kalau seandainya, ya ini andai-andai ibu-ibu ya, kalau seandainya R.A. Kartini ini tidak melakukan perjuangan tersebut, siapa yang akan menuntut R.A. Kartini atau siapa yang akan menyalahkan R.A. Kartini karena beliau tidak memperjuangkan kaum wanita pada waktu itu. Dari dua jawaban ini kita mendapati bahwa yang pertama, kita tidak pernah tahu apa yang melatar belakangi atau apa yang memotivasi seorang Kartini pada waktu itu untuk memperjuangkan kaum wanita. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu-ibu. Tetapi yang jelas adalah tidak ada seorang pun yang akan menuntut R.A. Kartini ketika beliau ini tidak memperjuangkan hak kaum wanita. Tidak ada orang atau tidak ada lembaga atau tidak ada siapapun yang akan menyalahkan ataupun menuntut Kartini ketika dia tidak bergerak untuk memperjuangkan hak kaum wanita pada waktu itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini berkebalikan dengan bangsa Israel. Bangsa Israel sebagai umat yang dipilih Tuhan, mereka berbeda dengan R.A. Kartini. Kalau R.A. Kartini tidak ada orang yang menuntut dia ketika dia tidak melakukan kontribusi atau memperjuangkan kaum wanita pada waktu itu, berbeda dengan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Karena mereka dituntut, mereka diharapkan untuk berjuang, untuk memberikan satu dampak yang dapat memberkati orang-orang bangsa yang ada di sekitar mereka pada waktu itu. Namun justru sayangnya bangsa Israel pada waktu zaman Mika yang kita baca di dalam firman Tuhan, mereka justru melakukan yang sebaliknya. Tuhan menuntut mereka, Tuhan mengharapkan mereka untuk mereka bisa berkontribusi kepada masyarakat, kepada bangsa yang belum percaya Tuhan, supaya mereka itu boleh memberkati bangsa-bangsa tersebut. Namun bangsa Israel justru tidak melakukan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu? Kita melihat sedikit ke belakang bangsa Israel pada waktu zaman Nabi Mika. Apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu? Mereka melakukan ada dua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan setidaknya. Yang pertama yang jelas sekali adalah mereka pertama-tama itu melakukan penyembahan berhala. Dan kalau kita tahu apa sih yang mereka sembah, mereka menyembah dewa Baal, mereka menyembah dewa Asyera dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara mengenai penyembahan kepada dewa Baal, dewa Asyera dan sebagainya, sebetulnya kita ini merasa bahwa apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa saya sebut wajar, Bapak, Ibu-ibu sekalian, kalau kita mengetahui sejarah Israel, kehidupan mereka sebelumnya itu adalah kehidupan yang mereka itu tidak pernah mengenal dengan yang namanya mata pencaharian bercocok tanam. Mereka adalah orang yang sebelumnya tidak memiliki mata pencaharian untuk bercocok tanam, begitu, ibu-ibu sekalian. Nah, ketika mereka tinggal di dekat Kanaan, mereka tinggal di tanah yang baru ini, mereka melihat bahwa cuaca pada waktu itu, situasi pada waktu itu adalah sesuatu hal yang mereka tidak kuasai, sehingga mereka merasa begitu kewalahan atau khawatir dengan mata pencaharian atau kehidupan mereka. Sehingga akhirnya mereka mulai melirik bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka melihat bangsa Kanaan itu menyembah Baal, ibu-ibu. Menyembah Baal untuk apa? Kita tahu bahwa Baal itu adalah dewa kesuburan gitu. Baal itu adalah dewa badai, dewa kesuburan, dewa badai yang dipercaya bisa mengendalikan cuaca, dipercaya untuk bisa memberikan kesuburan untuk tanah. Nah, mereka ketika mereka sendiri tidak yakin dengan mata pencaharian mereka, mereka juga merasa gelisah karena seringkali hasil panen mereka itu gagal dan sebagainya.
Mereka mulai melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka. Dan mereka melihat dan takjub karena apa, bangsa di luar mereka itu mereka menyembah kepada Baal, meminta Baal untuk mengendalikan cuaca, untuk memberikan kesuburan, dan ternyata kok yo bener begitu ya ibu-ibu. Kok yo apa yang mereka doakan dengan Dewa Baal itu juga memberikan satu efek yang baik untuk kehidupan mereka. Tanahnya kok ya bisa bagus, hasil panennya juga bisa subur begitu. Sehingga bangsa Israel itu kemudian tertarik, ibu-ibu. Mereka tertarik untuk juga ikut-ikutan menyembah kepada Baal karena mereka berharap Baal bisa menolong mereka untuk bisa memberikan hasil panen yang bagus karena Baal yang mengendalikan cuaca dan juga memberikan kesuburan bagi tanah mereka. Nah, Israel pada waktu itu mereka mendua hati, ibu-ibu. Jadi mereka tidak meninggalkan Allah, tetapi mereka juga menyembah Baal. Jadi satu sisi mereka tetap beribadah kepada Tuhan Allah, tetapi satu sisi mereka pun berdoa kepada Baal untuk bisa mendatangkan kesuburan bagi tanah mereka. Nah, ini adalah sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan karena Tuhan tidak menginginkan mereka itu menduakan. Karena Tuhan itu ingin menjadi satu-satunya Allah yang mereka sembah. Karena ada di dalam satu hukum yang pertama yang Tuhan berikan kepada mereka, Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini jelas-jelas keinginan Tuhan bahwa Tuhan tidak ingin bangsanya atau umat pilihannya menduakan Allah. Tuhan ingin menjadi satu-satunya Allah yang mereka sembah dan mereka percaya. Dan pada waktu itu umat Israel telah gagal. Gagal untuk apa Bapak Ibu-Ibu? Gagal untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sandaran, sebagai satu-satunya Allah, sebagai satu-satunya sumber kekuatan untuk memberkati kehidupan mereka. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh umat Israel di masa lampau, itu juga kita lakukan. Terkadang kita sebagai umat Tuhan, kita pun bisa jatuh pada hal yang sama seperti yang dilakukan oleh umat Israel di masa lampau. Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang berhala, tentu kita tidak melihat bahwa kita hari ini atau umat Tuhan pada waktu sekarang ini seperti umat Israel pada masa lampau ya. Kita mungkin seperti punya semacam patung ataupun kita semacam jimat, mungkin itu sudah sangat jarang. Kalaupun ada, kemungkinan memang ada, tetapi sudah sangat jarang. Ibu-ibu, kita lebih banyak kita tidak memiliki dewa yang berupa patung ataupun berupa benda ataupun jimat yang seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel di masa lampau. Tetapi hari ini ada seorang teolog yang mengatakan begini, ibu-ibu. Apapun yang kita utamakan, yang kita prioritaskan, dan yang kita cintai melebihi Tuhan, yang kita andalkan dalam hidup ini melebihi kita mengandalkan Tuhan, sebetulnya saat itu itulah yang sudah menjadi berhala kita. Saya ulangi sekali lagi ibu-ibu ya. Jadi apapun yang kita utamakan, yang kita prioritaskan, dan yang kita cintai dan kita andalkan itu melebihi Tuhan, maka itu sudah menjadi berhala kita. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mungkin tidak mengandalkan Baal. Tapi kita kemungkinan kita itu mengandalkan materi yang kita miliki. Kita mengandalkan rekan kerja yang kita miliki. Supaya kalau kita punya materi yang berlimpah atau kita punya materi yang cukup menurut ukuran kita, hidup kita merasa tenang. Kita memiliki harta benda yang kalau kita memilikinya, kita merasa hidup kita akan terjamin dengan adanya harta tersebut. Atau kita barangkali mengandalkan rekan kerja kita. Kita mengandalkan pekerjaan yang baik yang kita miliki. Karena kita percaya ketika kita memiliki pekerjaan yang baik, tentu kehidupan kita juga akan lebih nyaman dan lebih tenang. Mungkin kita mengandalkan jaminan-jaminan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita mengikuti jaminan apapun yang akan menjamin kita, entah itu mungkin berupa jaminan kesehatan kah, jaminan asuransi kah, jaminan begitu banyak hari ini jaminan ibu-ibu sekalian. Atau mungkin kita juga mengandalkan
karir kita atau kekuasaan kita. Kita mengenal banyak orang, kita punya relasi dengan begitu banyak orang, itu menjamin kita karena kita merasa lebih tenang dan tidak takut kalau sampai ada apa-apa, kita punya dukungan atau kita punya orang yang akan membela kita. Dan ketika kita tidak memiliki itu Bapak Ibu, kita mungkin merasa hidup kita itu kita merasa tidak lengkap ketika kita tidak memiliki materi ataupun harta benda yang kita harapkan, ketika kita tidak memiliki jaminan yang kita inginkan, ataupun kita tidak memiliki relasi ataupun teman, kerabat, siapapun yang bisa mendukung, membela kita, hidup kita merasa galau istilahnya ibu-ibu ya. Kita merasa tidak cukup dan kita merasa terus kepingin mencari, mengusahakan itu. Dan kita takut ibu-ibu kalau kita tidak memiliki hal-hal yang bisa menjamin kehidupan kita. Nah, ini adalah salah satu bentuk kita memberikan ruang bagi hal-hal tersebut untuk juga bersama-sama selevel atau sejajar dengan Tuhan, ibu-ibu. Ketika kita mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan, kita mungkin tidak meninggalkan Tuhan, kita tetap melayani Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun kita juga memiliki hal-hal yang lain untuk menjamin kehidupan kita. Bahkan kita menyamakan dengan Tuhan. Hal-hal tersebut itu bukan selevel. Hal-hal tersebut kita tempatkan menjadi satu level dengan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh umat Israel. Mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya. Mereka menjadikan Tuhan sebagai salah satu saja untuk menjamin kehidupan mereka. Nah, ini kita sudah juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh umat Israel di masa lampau. Yaitu kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan menjadi salah satu karena kita memiliki hal-hal yang lain untuk bisa menjamin kesejahteraan maupun rasa khawatir yang kita hadapi di dunia ini. Ibu yang dikasihi Tuhan, penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Israel pada masa lampau juga bisa menjadi kesalahan umat Tuhan juga, termasuk kita sebagai umat Tuhan pada masa sekarang. Kita ingat kembali bahwa Tuhan menginginkan Dia menjadi satu-satunya Allah kita. Dia bukan menjadi salah satu dari Allah kita. Karena Dia berpesan kepada kita, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hal yang kedua, ibu-ibu, yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu di masa lampau adalah kegagalan mereka untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan. Kegagalan umat Israel untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan mereka mengakibatkan mereka itu juga gagal untuk bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Umat Israel pada waktu itu mereka melakukan yang namanya penindasan sosial. Ya, mereka melakukan penindasan sosial terhadap kaum miskin. Mereka mengambil tanahnya milik saudara-saudaranya. Mereka melakukan hal-hal yang curang, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya. Mereka melakukan satu hal yang curang. Mereka menghalalkan begitu banyak cara-cara yang tidak baik dan tidak betul. Mereka melakukan kekerasan untuk bisa mendapatkan keuntungan dan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Ya, mereka tidak mengenal belas kasihan, mereka bisa merampas tanah milik orang lain yang tidak memiliki kedudukan, yang mereka mungkin miskin, dan mereka tidak mempunyai orang yang untuk membela keadilan, sehingga mereka akhirnya semakin miskin karena ditindas oleh orang-orang yang lebih kaya daripada mereka. Nah, ibu-ibu sekalian, mereka juga melakukan korupsi, ya, korupsi di kalangan hakim dan juga pemimpin-pemimpin itu. Mereka memberikan suap untuk bisa memenangkan perkara-perkara yang tentunya menguntungkan diri mereka sendiri. Penindasan sosial tidak hanya terjadi di kalangan orang-orang Kristen ataupun bangsa Israel pada waktu itu, di kalangan yang
umum saja, bahkan di kalangan para imam-imam yang melayani di bait suci maupun orang-orang yang mereka sebagai pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu, mereka pun melakukan penindasan. Mereka melayani itu karena upah, ya. Dikatakan mereka melayani itu karena upah, bukan karena mereka memang memiliki hati untuk bisa melayani, tetapi mereka melayani, dan para nabi ini bernubuat juga karena uang atau karena sesuatu yang ditawarkan kepada mereka. Jadi para nabi ini melayani demi keuntungan diri sendiri. Mereka bernubuat bisa memberikan satu nubuat yang menyenangkan hati bagi orang yang memberikan uang kepada mereka. Dan nabi-nabi ini menjadi bukan menjadi corongnya Tuhan atau memperdengarkan suara Tuhan atau melayani karena cinta Tuhan, tetapi pemimpin agama pada waktu itu mereka melayani karena uang, karena mereka kepingin mendapatkan juga keuntungan daripada ketika mereka melayani umat Israel pada waktu itu. Ya, intinya umat Israel pada masa lampau mereka gagal untuk menjadi berkat bagi umat Israel sendiri maupun terlebih bagi bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Karena bangsa-bangsa yang di sekitar mereka melihat umat Israel memiliki satu kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan mereka. Umat Israel memiliki satu kehidupan yang juga buruk dan juga bobrok di mata bangsa-bangsa yang lain. Sehingga umat Israel pada waktu itu gagal untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Ketidakadilan sosial ini bisa juga kita alami sebagai umat Tuhan sekarang pada masa ini, ibu-ibu. Kalau kita berbicara tentang perampasan, kita berbicara tentang kecurangan atau suap dan sebagainya, mungkin kita jauh, ibu-ibu ya. Kita tidak melakukan itu kemungkinan besar. Kecil sekali kita bisa melakukan hal semacam itu. Namun, kita bisa melakukan penindasan sosial itu dalam bentuk psikologi. Dalam bentuk psikologi yang kita itu sekali lagi ketika mungkin kita merasa diri kita lebih hebat dari orang lain, kita merasa diri kita lebih superior dari orang lain, kita merasa pendapat-pendapat kita lah yang benar dan orang lain itu pendapatnya tidak benar dibandingkan dengan kita, dan kita ingin memaksakan bahwa ini loh pendapat saya yang paling benar, ini loh pemikiran saya yang paling hebat, ini loh ide-ide saya yang harus dilakukan di dalam gereja ini, di dalam persekutuan ini, atau di dalam dimanapun kita ada. Nah, saat itulah ibu-ibu kita sudah jatuh pada hal yang sama, yaitu kita mungkin tidak melakukan penindasan sosial dalam arti seperti umat Israel, tetapi kita sudah melakukan penindasan sosial dalam hal psikologi. Kita mengintimidasi orang, orang menjadi takut dengar kita, orang menjadi kemudian takut mendengar suara kita, akhirnya menurut kepada kita. Nah, kemudian mereka juga seperti itu di dalam kehidupan pelayanan kita maupun dimanapun kita berada. Nah, ini tentu sudah menjadi satu penindasan sosial, tetapi dalam bentuk psikologi, ibu-ibu. Kita juga bisa melihat rekan sesama kita itu juga dari sisi keuntungan. Artinya apa, ibu-ibu? Mungkin kita ini maunya bergaul atau kita maunya berrelasi atau bersosialisasi lebih kepada orang-orang yang bisa mendatangkan satu keuntungan bagi kita. Kepada mereka yang tidak ada terlalu memberikan nilai lebih ataupun tidak memberikan keuntungan kepada kita, kita tentu pilih-pilih begitu. Kita bisa saja kemudian tidak terlalu memperhatikan mereka yang kita rasa tidak terlalu memberikan keuntungan bagi kita. Nah, dalam hal ini tentu ini adalah satu hal yang kita sudah melakukan satu ketidakadilan atau penindasan sosial, ibu-ibu, karena ya kita akan membatasi. Kalau kamu mendatangkan keuntungan bagi saya, maka saya akan lebih mau untuk bergaul ataupun mau lebih berinteraksi dengan Anda. Kalau Anda tidak memberikan keuntungan, saya tidak mau atau membatasi seminimal mungkin untuk bisa berinteraksi dengan Anda. Nah, ini adalah satu hal yang sudah jatuh pada satu penindasan sosial yang kita lakukan kepada sesama kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan seperti ini, penindasan-penindasan sosial yang kita lakukan dalam bentuk yang berbeda dengan umat Tuhan pada zaman masa Nabi Mika, itu akan bisa juga menghalangi kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita, ibu-ibu. Karena kita tidak lagi menjadi corongnya Tuhan, tetapi kita menjadi corongnya diri kita sendiri. Kita tidak memiliki satu kesaksian atau kehidupan yang baik
di mata orang lain yang belum mengenal Tuhan, tetapi kita akan dilihat mereka sebagai komunitas ataupun komunitas kelompok Kristen yang kehidupannya pun tidak jauh berbeda atau sama saja dengan yang orang tidak mengenal Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, atas dua hal yang sudah dilakukan oleh umat Tuhan maupun yang kita lakukan pada hari ini sebagai orang Kristen, apa yang Tuhan ingin perdengarkan? Tuhan ingin memperdengarkan satu hal yang sama, baik kepada umatnya di masa lampau maupun kita sebagai umat Tuhan di masa sekarang. Yaitu yang pertama, Tuhan melalui Nabi Mika dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Tuhan jelas-jelas dia mengatakan, aku akan menuntut umatku. Apakah yang dituntut Tuhan? Apakah arti menuntut? Di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu menuntut umatnya. Apa arti kata menuntut? Menuntut di sini artinya Tuhan mengharapkan. Tuhan menyatakan kerinduannya. Tuhan menuntut sama artinya dengan Tuhan kembali menyapa umatnya. Tuhan menyatakan kerinduannya. Tuhan kembali menyatakan harapannya. Bahwa dia menginginkan umatnya. Tuhan menginginkan kita, anak-anaknya, memiliki satu kehidupan yang boleh memiliki berkat, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah komunitas, atau dimanapun umatnya atau kita berada saat ini. Kalau kita melihat ibu-ibu sekalian, apa sih dasarnya Tuhan itu menuntut kita? Mengapa Tuhan menuntut kita? Atas dasar apa Tuhan itu bisa menuntut kita untuk membuat kita itu menjadi seseorang atau menjadi komunitas yang bisa berbagi, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat pada hari ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu dasar yang melandasi mengapa Tuhan itu kembali menyatakan harapan dan kerinduannya kepada kita. Yaitu dasarnya adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan umatnya. Ibu-ibu, kita mengingat Tuhan pada zaman Abraham. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Perjanjian apa yang Tuhan ikat? Perjanjian itu mengikat antara Abraham dan Allah. Dan kemudian diturunkan, yaitu umat Israel dengan Allah. Dari Abraham diturunkan perjanjian itu. Apa yang diikat? Tuhan mengikat perjanjian dan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah mereka. Allah menyatakan dirinya sebagai Tuhannya bangsa Israel. Dan bahwa Israel itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Ini adalah satu ikatan yang dimeteraikan, ikatan yang dijanjikan, yang diikat Tuhan bersama-sama pada waktu itu. Apa sih maknanya perjanjian ini? Maknanya ada dua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Tuhan adalah Allah yang setia. Tuhan adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dan dia berjanji akan menjadi Allahnya bangsa Israel. Selama-lamanya dia tidak akan melupakan janjinya. Demikian juga dengan perjanjian itu Tuhan menuntut kesetiaan dari umatnya. Sebagaimana Tuhan Allah yang setia kepada umatnya, maka Tuhan juga mengharapkan umatnya adalah umat yang setia kepada perjanjian dan kepada Tuhan. Yaitu bahwa tidak ada Allah lain di dalam kehidupan umat Israel. Itu adalah kesetiaan. Yang kedua, apa sih maknanya perjanjian dengan Allah? Yang pertama kesetiaan, yang kedua Allah atau Tuhan berjanji. Ketika ada perjanjian itu, dia akan menjadikan Abraham menjadi bapak sumber berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kalau kita tahu bahwa melalui kehidupan Abraham atau melalui Abraham lah Tuhan itu menjanjikan berkat untuk bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini tentunya juga menjadi diturunkan oleh bangsa Israel pada waktu itu sebagai orang yang menjadi keturunan Abraham. Tuhan menginginkan Israel itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Melalui kehidupan Israel, orang semakin bisa mengenal Tuhan. Melalui apa yang dilakukan oleh orang Israel, orang yang tidak mengenal Tuhan berbalik menyembah kepada Tuhan. Dan mereka beriman juga kepada Tuhan. Oleh karena itu, dua makna ini yang kembali Tuhan serukan kepada
umatnya pada waktu itu, dan juga tentunya kepada orang-orang Kristen, umat Tuhan di masa sekarang, termasuk saya dan termasuk ibu-ibu sekalian. Hari ini Tuhan menyapa kita. Tuntutan Tuhan bukan berarti Tuhan menyalahkan dan tidak memberikan kesempatan kepada kita. Tuntutan Tuhan artinya Tuhan justru mengasihi kita. Tuhan mengingatkan kita kembali. Tuhan menyatakan kerinduannya Dia sebagai Allah kita, juru selamat kita. Hari ini ibu-ibu sekalian, kalau Tuhan itu tidak mengikat perjanjian dengan kita, Tuhan tidak akan menuntut kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut sembarangan orang. Tuhan tidak mengharapkan semua orang bisa menjadi orang yang setia kepada Tuhan dan juga menjadi berkat untuk menceritakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa. Justru karena kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah umat yang terikat di dalam perjanjian itu, ibu-ibu. Kita sama, kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dasar itulah yang membuat Tuhan bisa menyatakan kembali kerinduan dan harapannya kepada setiap kita. Bagi mereka yang hidupnya di luar Tuhan, bagi orang yang hari ini bukan anak Tuhan, Tuhan tidak pernah menuntut dan mengharapkan mereka. Justru hari ini orang yang sungguh-sungguh mengakui Tuhan, kita yang sudah hidup di dalam anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, Tuhan kembali menyapa kita. Dia ingin kita melakukan hal mengingat kembali, yaitu bahwa Tuhan ingin kita tidak memiliki Allah-Allah yang lain. Tuhan ingin kembali mengharapkan setiap kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya andalan dalam hidup kita, sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekalian, bukan berarti kita tidak boleh memikirkan hal yang lain. Bukan, tetapi Tuhan mengatakan itu akan disediakan untuk kita. Tetapi kita mencari Dia, cari kerajaan Allah. Semuanya Tuhan akan siapkan dan sediakan bagi setiap kita. Tuhan ingin kita ini memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya, bukan salah satu Allah di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, Tuhan kembali mengingatkan setiap kita. Makna perjanjian kita sebagai umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kesetiaan kita kepada Allah menjadi dasar Tuhan akan memakai kita untuk menjadi berkat. Memberkati begitu banyak orang yang ada di sekitar kita. Tuhan ingin kita memiliki kontribusi dan kesaksian hidup yang baik di tengah masyarakat. Di mana bangsa-bangsa lain, orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, melihat kehidupan kita, mereka boleh datang, mereka boleh percaya kepada Tuhan, mereka boleh beriman kepada Tuhan. Sungguh ibu-ibu, satu hal yang indah ketika Tuhan boleh memakai kehidupan kita untuk menjadi inspirasi bagi orang. Kita memberkati kehidupan mereka. Kita melihat daya juang kita, mereka yang belum percaya Tuhan melihat daya juang kita sebagai seorang yang takut akan Tuhan, berjuang bersama-sama di tengah-tengah situasi yang kita tahu hari ini tidak mudah bangsa kita, juga seluruh dunia. Tapi mereka akan tahu cara-cara hidup kita. Mereka akan tahu bagaimana kita berjuang. Mereka akan melihat bahwa kita memiliki satu kehidupan yang berbeda. Karena kita memiliki Tuhan, kita memberikan dampak. Kita bisa melakukan hal-hal yang membuat orang lain akhirnya boleh mengenal dan mempercayai bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang hidupnya berpaut dan berkenan kepada Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memikirkan kita sebagai kaum wanita hari ini ya, kita sebagai kaum wanita, apa sih yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa kita berikan di tengah-tengah keterbatasan saya. Mungkin kita merasa saya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, saya mungkin tidak bekerja di perusahaan ataupun tidak mendirikan perusahaan sendiri. Mungkin kita berpikir saya ini ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus rumah tangga. Mungkin kita berpikir saya ini tidak memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa untuk bisa menjadi berkat. Apa sih yang hari ini bisa saya lakukan untuk bisa memberikan kontribusi di tengah-tengah masyarakat di sekitar saya. Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan merindukan setiap kita itu
tidak memiliki peran yang melebihi kapasitas yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita. Setiap kita memiliki kapasitas yang berbeda. Kapasitas kita sebagai wanita tentu juga berbeda dengan kapasitas mereka kaum pria, Ibu-ibu. Dan sesama kaum wanita pun satu dengan yang lain kita pun memiliki kapasitas yang tentunya berbeda. Ada wanita yang menjadi gubernur ya, ibu-ibu kalau mengetahui sekarang ini wanita pun bisa menduduki jabatan-jabatan yang tinggi juga di pemerintahan. Ada menteri wanita yang kita tahu luar biasa dipakai untuk boleh memberkati, membangun bangsa ini. Mereka tentu memiliki kapasitas-kapasitas yang memang Tuhan berikan kapasitas sebagai yang cukup bisa untuk menduduki posisi itu. Namun setiap kita belum tentu ataupun kita tidak bisa mengharapkan, oh saya tidak bisa menjadi menteri, saya tidak bisa menjadi gubernur, saya tidak bisa menjadi sekian apa dan sekian apa, kemudian oh berarti saya tidak memiliki kontribusi. Tentu tidak seperti itu ya ibu-ibu ya. Tetapi mari kita, saya percaya setiap Tuhan menciptakan kita, setiap Tuhan memberikan kesempatan kita untuk boleh menjadi anak Tuhan, Tuhan menitipkan karunia-karunia, Tuhan memberikan talenta-talenta untuk bisa kita pakai, kita kembangkan, kita asah, kita pertajam untuk kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanggung jawab kita adalah kita terus menggali. Tanggung jawab kita adalah kita terus bisa mengasahnya. Tanggung jawab kita terus boleh melatihnya supaya apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, talenta-talenta yang Tuhan titipkan kepada kita menjadi semakin tajam, semakin bisa dikembangkan. Dan saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak memiliki talenta, tidak memiliki karunia. Karena Tuhan ingin setiap kita memiliki peran sesuai dengan kapasitas dan talenta masing-masing yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Ibu-ibu masih mengingat seorang anak kecil yang hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, namun ini bisa memberkati begitu banyak orang. Kalau kita lihat apa sih untuk apa sih 5 roti dan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan sekian banyak orang pada waktu itu? Tidak ada artinya dan sangat kecil, tapi di tangan Tuhan itu menjadi satu kesaksian, menjadi satu berkat yang luar biasa. Ibu-ibu tentu mengingat seorang janda yang hanya memiliki minyak dan tepung yang sangat sedikit untuk membuat satu kali makan ya, ketika Nabi Tuhan mengalami kelaparan. Dia memelihara kehidupan Nabi itu di dalam masa-masa paceklik pada waktu itu dengan minyak yang dia miliki, dengan tepung segenggam yang dia miliki, tetapi Tuhan memberkati dan memakainya untuk bisa menghidupi hambanya pada waktu itu. Kita percaya ibu-ibu, apapun yang kita miliki, asalkan kita sungguh-sungguh percaya, asalkan kita sungguh-sungguh memiliki satu hati untuk mempersembahkan itu untuk Tuhan, untuk memberikan satu kontribusi, untuk memberikan satu kesaksian di tengah masyarakat. Di tangan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati dan menjadikan berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Tanggung jawab kita hari ini adalah memaksimalkan, mengembangkan, dan kita terus berjuang untuk boleh menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kembali pada tema kita hari ini, yaitu kesaksian hidup di tengah masyarakat. Hari ini, apa kontribusi kita di tengah masyarakat? Masyarakat yang terkecil, keluarga kita, masyarakat yang lebih besar, rekan-rekan yang ada di pekerjaan, ataupun rekan-rekan sepelayanan kita, Bapak Ibu-ibu sekalian tinggal di Kudus ya, tentunya mungkin lebih kecil yaitu sekitar Bapak Ibu-ibu tinggal, maupun juga mungkin yang lebih besar lagi. Mari kita bersama-sama berjuang di lingkungan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sekecil apapun, lakukan dengan setia, karena Tuhan yang akan memakainya untuk boleh menjadi berkat yang lebih besar lagi sesuai dengan keinginan Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, ingatlah akan perjanjian kita dengan Tuhan. Hari ini mari kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita ingin menjadi berkat, kita ingin menjadi satu kesaksian yang akan Tuhan pakai di tengah masyarakat. Ada hal yang harus kita ingat, yaitu perjanjian dengan Allah.
Mari kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, hal itu akan membuat kita memiliki satu relasi yang baik dengan sesama kita. Hal itu yang akan mendorong kita untuk bisa menjadi berkat. Karena kalau relasi kita dengan Tuhan sudah terganggu, relasi kita dengan Tuhan itu sudah tidak baik, maka itu akan menjadi faktor utama yang menghalangi kita untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Tapi kalau kita memiliki satu relasi yang baik dengan Tuhan, Tuhan berkenan akan kehidupan kita, maka itu akan menjadi satu dasar atau fondasi di mana Tuhan akan bekerja luar biasa. Tuhan akan bekerja melalui apapun yang kita hasilkan. Tangan kita, pemikiran kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan pakai itu untuk sungguh-sungguh menjadi saksian, memberkati bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan. Mari kita bersama-sama menguatkan hati, bergandengan tangan dan berdoa bersama-sama supaya sungguh Tuhan pakailah aku untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita renungkan. Kiranya itu boleh memberkati ibu-ibu sekalian yang ada di GKMI Kudus dan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan masuk dalam doa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dilahirkan sebagai orang yang boleh mengenal Engkau. Kami tahu Tuhan, anugerah Tuhan kepada diri kami tidak bisa dinikmati oleh banyak orang, tetapi kami percaya Tuhan orang yang memilih kami, Tuhan orang yang terus menguatkan setiap kami, supaya panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami ini tidak menjadi sia-sia ya Tuhan. Tapi sungguh Tuhan anugerah dan kesempatan yang boleh kami nikmati sebagai anak-anak Tuhan, terus boleh mendorong setiap kami untuk menjalankan peran kami secara maksimal di tengah masyarakat ini. Tuhan tolonglah setiap kami yang hari ini kami masih mungkin mereka-reka hal yang lain yang menduakan Engkau di dalam kehidupan kami. Ingatkan supaya kami sungguh boleh menjadikan Engkau sebagai Tuhan satu-satunya dalam kehidupan kami. Sehingga hal itu kembali menjadi dasar ya Tuhan, bahwa kuasa-Mu boleh semakin bekerja semakin luas untuk dalam diri kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh memberkati sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan selalu menjawab doa kita di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita sesuai rencananya. Mari ibu-ibu, kita nyanyikan waktu yang tepat.
Allah, kita akan berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, yang senantiasa setia memelihara kehidupan setiap kami. Kami bersyukur hari ini boleh memuji nama-Mu. Kami bersyukur hari ini boleh dengar isi hati-Mu. Ajarkan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini sungguh-sungguh setia menghidupi firman-Mu dalam keseharian kami. Kami datang di hadapan Tuhan hari ini juga membawa hati kami, membawa kerinduan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan iman percaya kami, pergumulan iman kami, pergumulan batin kami. Oh Tuhan, ajarkan kami untuk semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, pergumulan kehidupan yang datang silih berganti, biarlah Tuhan Yesus membuat kami semakin takut akan Tuhan, semakin dekat akan Tuhan, semakin mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan. Usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pergumulan akan anak-anak kami, masa depan keluarga kami, masa depan usaha kami, masa depan keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami, pelayanan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau yang bekerja di dalamnya, sehingga apapun yang kami lakukan Kau buat berhasil, dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan Yesus untuk selalu setia mengikut Tuhan apapun yang kami alami. Kami menyerahkan Tuhan pergumulan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Kau jamah, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, Kau buka hati masing-masing pasangan suami istri, supaya mereka boleh saling mengasihi, saling mencintai. Rumah tangga mereka penuh dengan kasih daripada Tuhan. Yang mengalami pergumulan akan anak-anak, oh Tuhan Yesus, jadikan anak-anak di mana Tuhan menitipkan mereka, baik keluarga-keluarga ini Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, memiliki masa depan yang sungguh indah. Dan Tuhan Yesus, segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan berkati dan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan Yesus, kami rindu bangsa dan negara kami ada kemakmuran, ada kesejahteraan, ada pemulihan bagi semua lapisan masyarakat. Berikan para pemimpin kami roh yang takut akan Tuhan, pemimpin yang sungguh-sungguh rindu untuk hidup seturut dengan maunya Tuhan, sungguh-sungguh rindu untuk memikirkan kebaikan, kemajuan bagi bangsa ini, bukan untuk kesejahteraan diri sendiri, pribadi sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan duduk dalam pemerintahan, biarlah mereka juga punya andil yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kami rindu Tuhan di tengah-tengah segala keberbedaan yang ada di dalam bangsa kami. Kami rindu kami ada damai, ada kebersamaan, ada kehidupan yang rukun dan tentram. Dan semua itu karena Tuhan Yesus yang bekerja di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ada kerinduan di dalam hati yang belum terucap hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Kau tilik, Kau jamah, dan Kau jawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu, tentunya yang baik, yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau tilik kami masing-masing. Dan biarlah Kau dapati kami anak-anak-Mu ini, ibu-ibu dimanapun berada, memiliki hidup yang takut akan Tuhan, setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.
jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.